Hanya itu yang kutanya tadi, Yesus tahu nggak rencana dari Bapa ini tadi? Orang dia satu dengan Allah. Tahu. Ya. Makanya dia bilang andaikan. Dengar dulu. Karena tahu makanya dia bilang andaikan bisa dilalui ini cawan. Andaikan. Karena dia sudah tahu. Tapi dia sedih sampai-sampai dibawanya Petrus dan dua anak Zebedeus ngawal dia berdoa. Masa Tuhan berdoa dikawal? Coba. Ini maha kuasa. Masa berdoa ada orang yang maha? Masa sosok yang maha kuasa berdoa itu harus dikawal? tadi kan, aduh, aku ngomong sekarang ya. Tadi kan premisnya kan bahwa diberkat. di sini tak teriak. Kita teriak jam berapa ini? Jangan teriak di sana kau, Jangan teriak di sini kau, teriak di sana kau, Jangan Sumatera. Lihat jam. Ahmad Yani. Jalan Lempang, jalan Berkil, semua jalan-jalan menyertai. Lihat jam, teriak di sini kau, pakai toa. Sana pakai toa kau. Dinda, jangan baper lah. Itu namanya euforia ketika kita diberikan hadiah gitu loh. Bang Sabarudin. Kalau terus melakukan seperti ini Bang Sabarudin, dimaki-maki nanti aku sama dia. Kalian pakai toanya sekalian, pakai toa. Orang ngomong nggak didengar. Diberkati dan kau bawa duta. Udah bisa ngomong sekarang? Iya bisa. Dari premisnya tadi kan kita sudah mengakui bahwa dia satu dengan Allah. Jadi dia tahu rencana ini. Makanya, tapi dia sebagai manusia, dengar dulu, jangan terus jawab. Ini nggak maksudku gini, dia kok takut gitu loh. Nah, mau ke sana jawaban saya, makanya dengar dulu dong. Karena dia manusia ada rasa takut. Berarti Tuhan Dinda manusia. Manusia kan, memang dia manusia. Manusia. Jangan ternyata manusia. Jangan menyalahkan dulu. Itu resiko punya Tuhan manusia. Diberkati lah bangsa itu resiko punya Tuhan manusia. Kalau Tuhanmu manusia, segala sifat kelemahan dan kehinaan dalam diri manusia ada dalam diri Tuhanmu. Wajar ternyata Tuhanmu itu takut, Tuhanmu itu sedih, Tuhanmu lapar, Tuhanmu itu menangis, Tuhanmu Tuhanmu meninggal, wajar. Karena memang ternyata Tuhannya Dinda Birma selaku Iman Otet adalah manusia. Selesai. Udah selesai Dinda. Ya, jadi Dinda Birma selaku Iman Kristen dia sudah mengakui Tuhannya manusia. Cepat weh, kalian kalau mau kasih berkat cepet. Mumpung Amang Buru ini gak tahu dia di mute itu. Hidup ini kesempatan untuk jangan orang, jangan sembah manusia, biar hidupmu jadi berkat. Tangan di atas saudara-saudara untuk Bang Sabarudin. Semoga keberkahan menyertaimu, berkat buat dirimu, berkat buat anak-anakmu, berkat buat keluarga. Jalan keselamatan, jalan kesembuhan, jalan kebaikan,
jalan lebar, jalan Sumatera, jalan Ahmad Yani, semua jalan-jalan menyertaimu. Adalah kesempatan hidup ini untukmu juga abangku Bro Duta. Jalan-jalan menyertaimu, jalan kesembuhan, jalan berkat, jalan Sumatera, jalan lintas Sumatera juga menyertaimu. Semoga semua jalan itu tidak ada yang buntu atas dirimu. Siki. Jangan disiki, jangan diraba, jangan disiki, jangan diraba. Siki tetap diraba. Percayalah saudara, ketika hidup menjadi berkat buat orang lain, maka berkat itu akan hadir atas dirimu. Setiap hari, siang, malam, dan apapun kau lakukan, apapun yang akan kau usahakan, kau akan mendapatkan berkat. Ini kayak gini, harusnya udah paus ini, panjang kali berkat ini. Ini harusnya udah paus ini, panjang kali. Kau Bro Duta jadi berkat buat dirimu, berkat buat orang lain, membuat keberkatan, semua keselamatan, janji-janji keselamatan dari Dia menyertaimu pada hari ini sampai dengan kodok melahirkan nanti. Hidupmu hidup ini. Jangan sembah manusia. Tanganmu Bunda Birma, angkat tanganmu. Yakinlah bahwa dirimu saat ini dalam kesesatan yang nyata. Angkat tanganmu, serahkan dirimu kepada Tuhan Dinda Birma. Akui semua kesalahan-kesalahanmu yang kau telah menuhankan anak manusia. Angkat belakang dadalah. Akui semua kesalahanmu. Semoga nanti hidupmu menjadi berkat hingga kau tidak menyembah anak manusia lagi. Adalah kesempatan hidup ini untuk jadi berkat. Udah lau ya, ngos-ngosan aku. Ya, itu libur dulu. Yang minta berkat cukup dulu, libur dulu ya, berkatnya 1 jam ya, libur dulu ya. Capek juga. Jair dong. Siapa lagi nih tadi? Enggak, Bro Duta. Hah? Bro Duta. Diberkatilah kembang Bro Duta. Jalan keselamatan menyertaimu, jalan kesehatan menyertaimu, kesembuhan atasmu, kesembuhan berkat atasmu, semoga berkat menyertaimu Bro Duta sampai dengan kodok melahirkan nanti Bro Duta. Sampai dengan cacing-cacing nanti melahirkan di dalam klinik Bro Duta. Semoga semua berkat dan hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Kerajaan Sudekat. Ini Dinda Birmanya kok sor kali dia denger aku ya. Sor kali. Dia tuh ngoceh-ngoceh. Dia ngoceh-ngoceh nggak tahu buka mute. Itu Nora kok naik turun dia. Itu Nora, maaf ya itu Nora. Kalau koinnya di bawah 100, berkatnya rohani ya, nggak dengar klep. Dalam mati. Iya, itu Nora, kau cuma memberikan mawar. Jadi berkat yang kusampaikan kepadamu itu secara rohani. Kau nggak akan dengar berkatnya. Di bawah 100 koin, berkatnya itu berkat rohani ya, nggak dengar. Jadi kalau kalian mau mendengarkan berkatnya itu harus di atas 100 koin. Kenyataan sama halnya ketika kalian kumpul, orang-orang yang kasih di bawah 100 koin itu duduknya di belakang. Tapi kalau kasih 100 di atas 100 koin, duduknya di depan. Semakin depan kau duduk, semakin dekat berkat itu atas diri. Paham ya? Aku pribadi 27 tahun dulu aku duduknya di belakang. Diberkati aku akan. Udah sadar dia Tok? Oh maaf.
Diberkatilah kau Bang Bro Duta. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah ocokmu. Diberkatilah buyutmu. Diberkatilah buyutmu. Diberkatilah diberkatilah istrimu. Diberkatilah anakmu. Diberkatilah cucumu. Diberkatilah cicitmu. Diberkatilah kamu dorongmu. Diberkatilah anak dorongmu. Diberkatilah tuamu. Diberkatilah ibu-ibumu. Diberkatilah ibu-ibumu. Diberkatilah menantu-menantumu. Diberkatilah diberkatilah besan-besanmu. Orang lain menjadi jalan keselamatan, jalan kesehatan, jalan kesehatan, jalan semangat, jalan Ahmad Yani, jalan Iskandar Muda, jalan lebar, jalan sempit. Semoga berkat menyertaimu pada hari ini sampai dengan kodok melahirkan nanti. Keberkahan atas dirimu sampai kodok melahirkan nanti. Hidup ini kesempatan, hidup ini jadi berkat. Jangan tunggu dulu, nanti dulu, tunggu siap dulu paus ini bang. Siap berkat paus ini, jangan dulu yang lain. Untuk jadi berkat, jangan sembah manusia, jangan sembah anak orang. Untuk hidupmu buatmu abangku Bang Bro Duta. Siki jangan diraba-raba akan pernah menjadi raba-raba jangan pernah menjadi siki keberkahan sampai dengan nanti ayam memiliki gigi. Rehat dulu teman-teman, sisa nanti dulu. Berkat tutup dulu ya, berkat tutup dulu teman-teman ya, tutup dulu. Capek loh. Oke lanjut dulu. Aduh udah jangan lagi pausnya loh ya, nggak capek. Aku tarik napas dulu. Andai kata ini gondrong, kau tengok ini gondrong. Begitu sulitnya aku mencari usaha untuk kau gondrong. Ini aja suaraku habis gara-gara pemberkatan semalam. Ya, gara-gara pemberkatan semalam suaraku sampai habis. Nih, si Raja Borbor, selamat siang. Si Raja Borbor. Siang. Kristen Islam. Alhamdulillah Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cuma meramaikan. Dibawa dulu ya. Oke, nah yang lain King. Ini suaraku habis saja gara-gara pemberkatan semalam. Banyak kali yang diberkati. Suaraku sampai habis. Nanti beli permen. Gak ada belum dulu. Oh itu si Yoba yang tadi. Nanti beli permen itu laku ya kan. Gara-gara pemberkatan semalam suaraku sampai habis. Diberkati. Sekarang giliran Bapak Ro ya kan. Biar suara dia habis. Oke. Diskusi aja dulu kita ya. Nanti pemberkatan. Suaraku habis. Hemat, selamat siang. Hemat. Oke. Assalamualaikum Nora. Waalaikumsalam teh. Kenapa kau naik turun? Jaringan jelek kali, ya kan? Pakai kota cepat. Ya udah pakai kuota ini. Tadi kan wifi terus lelet kali. Kenapa kayak gitu? Memang lagi gitu ya? Enggak, tergantung. Makanya kok telepon ada apa? Aku kok telepon langsung di teknisinya datang. Tanya kenapa gini-gini. Harus komplain dong.
Kita bayar tiap bulan. Udah diapakan sama anakku semalam. Kacu. Wifi lancar. Wifi lagi gangguan, iya lagi gangguan memang. Katanya memang lagi gangguan. Batak teh dong rumah, batak teh. Oh, alah. Kenapa kok, Dek? Kalau kau main pemburu batak teh. Kenapa kok, Dek? Ada apa? Naik kok kepanasan. Nggak ada orang Batak kayak kalian itu, nggak ada orang Batak. Loh, Pantas kalian mualaf ya, karena kayak gini sifat-sifat kalian. iyalah, masa kami mau nyembah iblis, Dek? Kau aja menyembah mualaf yang apa itu, yang longor itu. Menyembah mualaf? Dari mana kami menyembah mualaf, Dek? Kenapa, Dek? Kurang belanjaan kau. Ah? Kasian kamu Kak Nora. Lebih kasihan lagi ada yang terkutuk di kayu salib, Dek. Gak boleh kayak gitu, kan ajaran kasih. Iya kan? Iya kan? Coba jawab dulu, Dek. Kan kalian ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Kenapa kamu marah-marah? Kopi Dedi. Ih, gaya Dedi. Padahal Batak makan ubi gambo. Gaya Dedi. Assalamualaikum untuk saudara seiman yang di bawah. Jangan lupa tap-tap layarnya, diklik love orange-nya. Ya. Biar kita di sini berdiskusi. Ayo, kalau diskusi nggak usah tegang-tegang. Dari tadi subuh saya sudah berdiskusi, yang saya dapati ya saudara-saudara Kristen yang menggaungkan ajaran kasihilah musuhmu, tetapi ternyata ketika naik taunya menghujat nabi saya. Sebenarnya apa sih salah nabi saya kepada kalian? Yang mengutuk Tuhan kalian siapa? Yang menyalibkan Tuhan kalian siapa? Yang menampar Tuhan kalian siapa? Kenapa? Kenapa jadi nabi saya itu sasaran kalian? Kalian hujat, kalian hina. Apa sih salah dan dosa nabi saya kepada kalian? Bahkan di dalam Al-Quran Nabi Isa itu dimuliakan loh. Gitu loh. Ya, jangan kayak begitu. Mau kau ke Edis? Edis itu kotoran bernyawa. Ibarat saya duduk di samping kotoran, tidak mungkin lah, busuk lah, bau. Gitu. Ya, Imhere. Dia jawab betul kamu. Imhere. Imhere. Tadi kayak gitu mah. Wah, aduh. Halo, Imhere. Imhere. Allahu Akbar. Yang lain lah naikkan. Ya, Nonis. Ya. Ya, selamat pagi, selamat siang, agama apa? Kristen, Kak. Ya, silakan. Gimana? Ya, silakan, Bang. Enggak. Tadi dengar kakak ngomong itu kayak berlebihan sekali aja gitu. Berlebihannya di mana, Bang? Merasa udah paling benar gitu. Iya, berlebihannya di mana? Ada remnya, ngegas gitu, tapi nggak bermakna gitu. Loh, yang berlebihannya di mana? Ya gimana ya, merasa suci gitu. Merasa sucinya kan, merasa udah aku yang paling pintar gitu. Bukan, udah aku yang suci paling benar. Merasa paling pintar itu beda, Bang. Abang bisa nggak merasa paling suci, merasa paling pintar? Loh. Ya, silat lidahnya kakak itu pintar gitu. Silat lidahnya itu pintar bermain gitar gitu. Lidahku tidak pernah bersilat-silat, Bang. Pernah lah. Yang bergulat itu Tuhan kamu dengan Yakub.
Gini, kita kan bicara antara aku dan kamu. Udah. Sekarang kan kita sendiri. Sekarang abang di sini Bukan mau curhat atau mau apa? Mau diskusi? Ya kita kan berdiskusi. Oke, sekarang diskusi ajaran yang benar ya. Bagaimana? Ya. Oke, saya buka ini. Saya compare dulu dari Al-Quran, ya kan? Anissa, ini saya suka ini karena saya tadi di room sebelah tidak ada Bisautan yang menjawab. Anissa ayat 23 berbunyi seperti ini. Diharamkan, ini firman Allah. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, dan seterusnya. Ini panjang. Nah, pertanyaan saya, ada nggak tertulis di dalam Bible larangan kamu tidak boleh kawin sama emak kau? Tertulis itu soal menikah. Ya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Ada nggak? Ada nggak? Kalau bagian itu ya, kita gimana ya? Memiliki pribadi. Sekarang kan gini. Ya bertanya. Di surat An-Nisa ayat 23 jelas dikatakan diharamkan. Nah, ada nggak di Bible larangan untuk kawin sama emak kau? Sekarang semua dilarang yang nggak baik itu ada. Ada, tergantung gimana kita melakukannya. Di mana datanya? Saya tadi tunjukkan Al-Quran surat An-Nisa. Semuanya ada, semuanya ada. Ya di mana? Semuanya ada. Makanya kami tidak mau mengawini emak kami. Ya mana Kan gitu. larangannya? Ya ada, kalaupun itu menurut kalian nggak tertulis, tapi pelajaran itu ada. Sedangkan SD aja kita pelajari. Saya juga sekarang bisa SD aja itu kita pelajari. Kamu boleh kau kawin sama anak kandungmu. Gini, kita itu sekolah diajari. Jangan duduk yang enggak, apalagi dalam kitab. Datanya. Di dalam itu ada semua dari sifat di mana kita. Ya di mana? Di dalam itu semua, bahkan di dalam Bible kamu ada kok boleh prot-prot sama anak kandungmu. Yang kau bilang itu di masa Bang Nonis, di mana Abang Nonis? Di mana? Di masa-masa. Di mana? Itu kan gini, kita cara pikirnya SD aja kita diajarkan yang baik-baik. Manusia aja bisa kalian sembah. Manusia, Tuhan yang kalian jadikan manusia yang kalian jadikan Tuhan bisa berak, itu aja kalian sembah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang Nonis, coba perhatikan. Di mana tertulis kamu tidak boleh kawin sama mama kamu? Semuanya itu sudah ada, itu aja cuma. Iya, semua itu sudah ada. Saya tahu kalau memang ada. Di mana tertulis? Semua di larangan yang membuat ya, di mana itu, tertulis? Itu sudah ada. Iya, di mana? Itu sekarang kan udah saya bilang itu sudah ada. Demi kebaikan apapun yang dilarang itu kebaikan. Di mana tertulis? Sekarang kan gini. Sekarang di mana tertulis? Diharamkan bagi kami kamu nggak harus dijelaskan kamu mengawini ibu-ibumu. Gini. Kami nggak harus dijelaskan A sampai Z. Yang penting di mana? Yang penting bagi kami dibilang ini udah mengerti, nggak harus dijelasin ini. Saya bertanya. Gitu. Paham nggak sih kamu pertanyaan saya? Di mana larangan kamu nggak boleh kawin dengan emak kamu? Kita kan dikasih pemikiran. Di mana? Saya bukan soal pemikiran. Kalau dikasih pemikiran sama sekarang kamu, begini, kita pernah nggak? Manusia yang keluar dari lubang najis saja, kau tuhankan. Dilarang. Manusia yang keluar dari lubang najis saja kau tuhankan. Bagaimana ada pemikiranmu? Sekarang gini, kita pernah nggak dilarang untuk makan ikan? Di mana? Di mana pernah tertulis? Kita dilarang untuk makan ikan? Gini, pernah kita nggak dilarang untuk makan ikan? Di mana tertulis? Pernah nggak? Aku tanya. Aku tanya, pernah nggak kita dilarang untuk makan ikan? Turun kau, saya nggak berdiskusi orang kayak kau. Begitu, ya. Begitu caranya kalau kita berdiskusi. Kalau sudah menunjukkan kelongoran, ya, di mana tertulis dilarang makan ikan? Karena diperbolehkan makan ikan, makanya tidak ditulis.
segala sesuatu yang tidak ada larangannya berarti diperbolehkan. Gitu loh. Ini diharamkan. Berarti memang tidak diperbolehkan. Nah kamu, ada nggak? Nggak ada, bilang dong. Makanya kalian bebas. Agama kalian bebas. Bebas melakukan apa saja. Menggauli istrimu dalam keadaan haid. Menggauli istrimu dari lubang yang mengeluarkan kotoran. Ya saya katakan boleh, kenapa? Memang nggak ada larangan. Segala sesuatu perintah Tuhan ketika ada larangannya dilanggar itu akan berdosa. Gitu loh ya Vivi. Pahami, kau aja boleh kawin sama anak kau boleh kawin sama bapak kamu. Ya Vivi, pahami itu karena nggak ada larangannya. Gitu. Ya Nyonya. Nyong, saya pikir Nyonya. Nyong. Ya. Agama apa Bang? Agama Kristen. Kristen. Ya silahkan Bang. Bagaimana ini? Bagaimana? Begitulah Bang. Begitulah Bang. Bahas apa ini? Apa? Halo. Ya. Bahasnya tentang apa ini? Tentang di mana larangan kau tidak boleh kawin dengan emak kau. Memang nggak boleh. Di mana larangannya Bang? Larangan. Ya. Larangannya memang tidak boleh. Di mana tertulis larangannya? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada larangan berarti boleh kan? Tidak boleh. Di mana tertulis larangan tidak boleh? Tidak ada. Tapi kan tidak boleh. Terus dari mana dasarnya kau katakan tidak boleh? Dari pikiran, otak. Loh, sekarang manusia yang keluar dari lubang najis kenapa kau tuhankan? Siapa? Loh, Yesus dilahirkan ibunya dari mana? Kalau ibu dari mana? Ya jelas, mama saya melahirkan saya dikeluarkan dari lubang itu. Pertanyaan saya, Yesus dari lubang dari mana dilahirkan? Engkau sendiri ya tahu tuh, berarti engkau tahu, engkau jawab. Nah, manusia yang keluar dari lubang itu kenapa kau tuhankan? Ya? Kenapa? Karena diutus. Saya tidak tanya diutus. Yang saya tanya, kau bilang pakai akal. Kan kau bilang tadi pakai akal. Seandainya kau bilang tidak pakai akal, imani aja. Saya angkat tangan. Kau bilang pakai akal. Bagaimana akalmu bisa berfungsi? Manusia yang keluar dari lubang itu, lubang najis, kau tuhankan. Ya. Kalau Muhammad bagaimana? Lah, Nabi Muhammad manusia. Tidak dituhankan. Wajar. Ya kan? Wajar kan? Nah, sekarang Tuhan yang keluar dari lubang itu kenapa kau tuhankan manusia yang keluar dari lubang itu? Itu kan utusan. Betul, utusan. Dia berarti bukan Tuhan ya? Tuhan. Kok Tuhan keluar dari lubang itu? Ya itu kan menyerupai manusia. Menyerupai apa? Manusia. Menyerupai manusia. Nah, manusia yang Tuhan yang menyerupai manusia keluar dari lubang itu jadi Tuhan enggak? Nah tadi kan sudah bilang. Apa? Emangnya masalahnya ini bahasnya tentang Tuhan atau tentang apa? Lah, tadi kan kau bilang pakai akal. Akalmu berfungsi nggak? Ada manusia yang keluar dari lubang itu. Sekarang saya juga tanya, apakah ibu bisa kawin sama anak ibu? Loh, saya melahirkan anak saya, ya anak saya tetap manusia. Nggak ada saya tuhankan anak saya. Nah, manusia yang keluar dari... Lah tadi kan bicara mengenai kawin. Loh, tadi kau bilang kan tidak ada larangannya. Lah iya tidak ada. Karena kita kan manusia. Sekarang saya tanya, ibu kan tanya. Tadi kan bilang bisa kawin sama ibu. Sekarang sama seorang ibu. Sekarang saya tanya ibu, apakah ibu bisa kawin sama seorang anak? Loh, kalau kami tertulis di dalam surat An-Nisa diharamkan. Surat An-Nisa ayat 23 diharamkan bagi kamu
mengawini ibu-ibumu. Nah, sekarang di dalam Bible ada nggak larangan kau kawin dengan emak kau? Tidak ada, tapi otak manusia. Ya tidak ada. berpikir. Seandainya dikerjakan, apakah dosa? Dosa. Nah, di mana tertulis dosa? Ya karena kawin sama ibu tuh. Ya, mana larangannya? Seperti sangkuriang. Di mana larangannya? Seperti sangkuriang. Lah, di mana larangannya? Seperti sangkuriang. Ah, turunlah kau nyong. Kau cebok dulu apanya dulu keledai itu yang pernah diambil sama Yesus ya. Kau cebok dulu sampai bersih baru kau pulangkan ke sini ya. Kau pulangkan sama orang yang kalian pinjam itu ya. Lucu ya. Tidak ada larangan. Terus kalau dikerjakan dosa. Dosa. Bagaimana bisa dia dikatakan berdosa sementara perintah larangan tidak ada sama sekali? Sangkuriang pula kau larikan. Barakallah Bang Muslim. Saya tidak bisa kayak itu Faruk dengan Ante Hesti. Diberkati enggak? Saya enggak pandai ya. Maaf, saya enggak pandai sama sekali. Intinya barakallah buat saudara-saudara semua yang sudah mengasihkan gift. Semoga berkah selalu menjadi amal jariah ya. Mungkin dengan dukungan seperti itu kalian menyupport kami. Masya Allah, terima kasih. Tetap yang sekecil apapun gift-nya, saya ucapkan juga terima kasih ya. Semoga Allah membalikannya berlipat-lipat kali ganda. Nah, seperti itu. Kita apa, King? Diapakan dulu? Dinaikkan lagi. Ya, amin. Ya. King dinaikkan lagi, King. Nora tidak jelas loh. Jelas saya. Gitu loh. Mana King? King, naikkan King. Ya, Edison. Ya, selamat siang. Saya Muslim. Ya. Oh, Muslim ya, Bang? Bukan, si penemu lampu hijau. Apa? Si penemu lampu hijau. Tapi Abang? saya Muslim. Oh. Kita aja debat. Oke, naik kamu. Ya, silakan Aldi. Oke. Baik. Ya, apa tadi pertanyaannya, Bu? Ya, yang tadi aja. Di mana larangan kalian tidak boleh kawin dengan ibu kalian? Sekarang gini, Bu. Kalau memang jangan sekarang begini, saya minta di mana tertulis. Manusia itu ada otaknya, pasti nggak akan kayak gitu ya kan? Bang. Kalau ada otak, binatang juga ada otak, Bang. Hewan juga ada, Bang. Pertanyaan Ibu itu. Hewan itu punya otak, tapi tidak punya otak. Pertanyaan orang bodoh. Ya. Nora, OTA-nya jangan diulang, Nora. OTA-nya jangan diulang. OTA-K itu jangan diulang. Oh, hewan itu juga punya otik, Bang. Punya. Dia punya otik. Manusia punya otik. Tapi masalahnya hewan, kalau diskusi itu satu-satu. Masalahnya hewan itu tidak punya akal. Manusia punya akal. Iya, betul. Jadi kalau hewan tidak ada namanya larangan dan aturan. Nah, sekarang di dalam Bible kamu ada nggak larangan aturan tidak boleh kawin sama emak? Ada. Di mana tertulis? Memang nggak ada larangan. Oh, kalau nggak ada berarti itu pasti ada, tapi saya belum ketemu. Cuman Yesus bilang. Apakah berdosa? Iya. Cuman Yesus bilang satu pasangan sampai mati, sampai maut memisahkan. Saya memang tidak ada tanya larangan. satu pasangan. Kau nih kawin pun sama ibu kau itu pasangan juga disebut. Gimana sih? Beda orang tua, beda pasangan. Pakai otaknya, Bu. Loh, sekarang saya tanya pasangan itu apa? Bedakan dulu orang tua sama pasangan. Saya tidak tanya pasangan itu apa. Definisi pasangan ialah pasangan itu orang yang kita cintai. Loh,
Loh, satu pasang ini nih, saya tunjukkan kau ya. Sekarang ibu yang dulu membedakan. Ini kalau ini disebut satu atau pasangan? Ya. Maaf Bu, ibu lah membedakan dulu. Saya tanya, ini ibu lah dulu membedakan bapak ibu sama laki-laki yang di luar. Bedakanlah dulu. Kalau ibu sama kan berarti ibu gangguan jiwa ibu itu. Ini disebut satu atau pasangan. Kau bisa diskusi tidak daripada saya turunkan kau. Pertanyaan lucu kali. Kau sama kan ini disebut satu atau pasangan? Sama laki-laki. Ini disebut satu atau pasangan. Yang mana sepatu itu? Iya. Kau sama kan orang tua sama sepatu yang dodol. Definisi pasangan apa? Udah turun kau. Saya nggak diskusi sama kau. Katanya dia mau naik, kita aja yang diskusi. Ternyata BOTOL. Pasangan itu tidak mengenal. Mau itu ibumu, bapakmu, terserah. Yang pasti pasangan itu berbeda jenis. Ya, thank you Bang Sabarudin. Berbeda jenis. Itu baru namanya pasangan. Ibumu kan perempuan, kamu laki-laki, kamu pasangan. Gitu. Ya? Jadi jangan apalah. Kau tadi minta naik, saya naikkan. Ternyata kamu botol juga, gitu loh. Pasangan oten sesama jenis. That's right, Bang Broduta. That's right. Makanya diberkati orang-orang yang parang pedang dengan pedang. Farah, hello. Farah. Halo Farah. Berhala pula kau di sini. Turunlah kau keong. Oke? Pasangan. Oke? Ya Bu, selamat siang Bu. Ya, agama apa Bang? Kristen Bu. Ya silakan Bang. Bu, cuma mau kasih satu ayat aja Bu, soal yang gak usah nikah sama ibu kandung. Ya, di mana larangannya Bang? Nah, coba Ibu buka di Imamat 18. Loh, Imamat, abang gimana kitab Imamat? Itu dulu sebentar. Wah, Ibu kan tadi nanya, pertanyaannya Ibu nanya, ada nggak ayatnya? Abang Ibu pakai, tadi abang nanya ikuti kan, kitab Imamat. Mana ayatnya Bu? Iya sebentar, abang ikuti kitab Imamat. Nah, kita pastikan dulu, biar saya tahu. Abang ikuti nggak? Ibu ngelak mulu Bu, ngelak mulu. Abang ikuti itu kan ada ayatnya kan? Iya, kan ada ayatnya kan? Sebentar, iya. Berarti abang ikuti kitab Imamat ya? Ikuti ya. Ibu ini parah juga deh Bu. Enggak, begini. Abang ikuti nggak? Ibu tadi nanya. Ibu tuh tadi nanya. Ada nggak ayatnya? Abang ya ikuti nggak? Ayatnya, Cok. Abang ikuti nggak kitab Imamat? Parah. Ikuti nggak? Jawab dulu dong. Kenapa Kristen susah kali menjawab kitab Imamat? Kalau kamu mengimani kitab Imamat, kenapa kamu tidak mengikuti perintah di dalam Imamat 11 nomor 4? Tidak boleh memakan B2. Jangan kalian pilih-pilih sesuka hati kalian. Imamat 18 kalian tunjukkan dalilnya sama kami. Tetapi Imamat 11 tidak mau kalian ikuti. Di perintahnya apa dikatakan? Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Demikian juga B2 hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Imamat 11 kau tidak ikuti, tetapi Imamat 18 kau mau ikuti. Seenak kau aja. Kau pikir bisa memilih-milih kalau dalam soal perintah. Lucu. Imamat 18 saya akan tunjukkan. Oke, kita baca Imamat 18 ya. Apa dikatakan di sini? Kau bilang ya, Imamat 18. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Ini soal aurat.
Janganlah kau singkapkan aurat. Bukan tidak boleh kau kawin. Nah, seandainya karena dia masih apa? Karena dia masih istri ayahmu. Dia adalah hak ayahmu. Nah, ketika ayahmu meninggoy, jandalah emak kau. Ada nggak larangan kau tidak boleh kawin sama emak kau? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu poin pertama. Poin kedua, jangan kau memilih imamat 18, sementara imamat 11 dilarang makan B2, kau tidak patuhi. Enak-enak kau aja itu. Di sini soal apa? Aurat. Singkapkan, kudusnya perkawinan. Paham ya? Paham dong Nora. Silakan itu kalau mau lanjut. Ya, ini mungkin kita buka ya. Jadi teman-teman Kristen ini kadang tidak paham makna pertanyaan kita. Ini kita buka aja secara data ya. Imamat. Jahit dong. Diberkati dah kau bang. Aku gak pandai kayak gitu. Bangsa baru diberkati dah kau bang. Gak pandai aku. Berkat panjang nanti teman-teman ya, berkat panjang nanti ya, baru bernapas aku ya. Imamat 18:7. Bentar ya, ini kok bahasa Inggris pula nih. Nih. Barakallah Bang Sabarudin. Nah, di sini kan dikatakan. Barakallah Bang Sabarudin. Kecil pula tulisannya ya. Ini. Janganlah menyingkapkan aurat ayahmu. Kok aurat ayahmu ini? Gak ada istrinya ya? Gak ada istrinya. Gak ada istrinya ya? Gak ada. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu dan ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Kalau Imamat 18:7 ini kita sepakat, jangankan menyingkapkan aurat istri ayah kita, ya, menyingkapkan aurat dari istri kita saja itu tidak boleh sebelum istri kita nikahi. Baru jangankan auratnya kau singkap, kau obok-obok pun boleh. Gitu loh. Kalau sudah kami tahu, yang kami tanya ini, ya, yang kami tanyakan ini, boleh nggak kalau dikawinkan dikatakan kawin? Ada nggak larangan untuk mengawini emak kandung kalian? Kalau ada, kasih datanya. Kalau tidak ada, nah, kalau tidak ada, jikapun saat ini kalian lakukan, mungkin karena dua hal. Yang pertama, kalian belum selera, itu yang pertama. Yang kedua, kalian mengikuti ya aturan atau kebiasaan orang banyak. Di mana di Indonesia ini hukum dalam undang-undang itu banyak diserap dari hukumnya Islam. Tidak boleh menikahi ibu kandung, saudara kandung. Itu hukum di dalam Quran, surah An-Nisa 23. Berarti bisa jadi yang pertama kalian belum selera, yang kedua kalian mengikuti hukum Islam. Hukum Islam itu gitu loh. Cuman yang kesedihkan begini loh teman-teman. Terkadang kalian benci sama Islam, benci dengan ajaran Islam. Poligami. Tapi kalian nggak kawin sama mama kandung kalian. Yang kalian terapkan itu hukum Islam ketika kalian tidak kawin sama kandung kalian. Sementara hukum dalam Bible kalian itu tidak ada gitu. Karena ketika kalian keluar dari Indonesia ini, pergi kalian ke negeri yang mayoritas Kristen, maka kalian akan berubah total. Contoh Jerman dan juga negara-negara lainnya, perkawinan sejenis itu disahkan di dalam gereja. Karena mereka keluar dari Indonesia, makanya mereka keluar dari Indonesia gitu loh. Karena mereka tahu, maka benar ya kata Mel Atok. Ini Mel Atok yang bilangnya, bukan saya yang bilang ini. Ini Mel Atok yang mengatakan ini. Ini dengar ini. Gantungan lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat, mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja
gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebijakan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Nah, itu yang bilang loh, di mana ada kantong Kristen, di situ di situ ya moral itu gila-gilaan kata dia. Memang begitu kan, negara-negara yang mayoritas tengok bebas prostitusi, bebas perkawinan, bebas narkoboy, bebas judai, bebas narkoboy, dan itu yang mau kalian tawarkan di atas negeri ini. Itu yang kalian hadirkan misionaris ya, supaya murtad umat Islam dari agamanya. Itu yang mau kalian bawa ke negeri ini. Mau jadi apa anak cucu kita? Mau bagaimana peradaban negeri ini kelak? Satu-satunya agama yang membentengi segala keburukan dari sosial negeri-negeri lain supaya jangan masuk ke Indonesia, itu adalah Islam. Kalau Islam tak mayoritas, habis. Selesai kita bangku, selesai. Kalian akan lihat di negeri ini bagaimana negeri-negeri yang mayoritas hotel itu, yang mereka hidup semena-mena di negeri ini. Sapa dulu. Cancer, selamat bergabung Cancer. Diberkatilah kepada, diberkati anak-anakmu. Cancer, selamat bergabung Supran Bang Regal. Jazakallah khair Bang. Ya. Aku nggak bisa kayak gitu. Diberkati. Ya bagaimana? Kristen Kristen. Barakallah. Kristen. Oke, sabar dulu ya Dinda Cancer, kita sapa yang lain dulu ya. Dio, selamat bergabung Dio. Oke, Rudi selamat bergabung Islam Kristen Rudi apa ini? Rudianto selamat bergabung Rudianto. Dia nggak sadar dia di mute. Iya, masih di mute itu Dinda. Islam Kristen Rudi. Puji Tuhan Kristen. Oke, sabar dulu Dinda ya. Oke, udah tinggal 2 ini. Silakan tanggapi. Ada nggak larangan dari Yesus buat kandung pilihan? Jika ada datanya, silakan ditunjukkan Dinda. Si Cancer dulu atau di Imamat dulu atau gini aja Bang. Kalau menurut Abang di agama kalian ada nggak dilarang itu? Kalau dulu kau seandainya kau nikahin mamamu sendiri, mau nggak kau? Nggak boleh. Di dalam Al-Quran, dalam Islam nggak boleh. Surah di Alkitab ada di Alkitab. Udah di Alkitab juga nggak ada. Emang ada kau tengok Kristen menikahi mamanya sendiri? Nah, emang ada kau tengok Kristen menikahi mamanya sendiri? Ya, pertanyaan itu kembali ke dirimu sendiri. Seandainya kamu nikahin mamamu sendiri, mau nggak? Gimana? Hah? Gimana kau bilang, Dinda? Ya pasti. Siapa itu? Jaringannya pun jelek. Ya ada tidak larangan dari Yesus untuk kamu kawin dengan mama kandungmu? Ada tidak gitu loh. Aku tanya larangannya, jangan kemana-mana Dinda. Ada atau tidak? Oh itu. Ya ada Bang. Imamat ya, ayat 1 sampai 22. Itu lengkap itu Pak. Di mana? Imamat 18 ayat 1 sampai 22 itu lengkap. Sudah kita baca. Jangankan ibu kami, ya, jangankan ibu kami, istrinya om kami saja ada di situ dilarang.
Oke, kita baca ini juga ya. Ini Imam 18. Istrinya om kita saja, adiknya bapak kita, adiknya ibu kita tidak boleh. Ini kita baca aja. Ini kita baca 18 nomor 7. Ya, saya tidak tanya yang lain. Saya ke Mama dulu ya. Saking bencinya membuat argumen-argumen yang enggak jelas. Isinya Imam 18 jangan kalau saudara cukup kita saja tidak boleh di situ. Sabar dulu, ini saya bacakan ayat. Jangankan dinikahi, disingkapkan saja tidak boleh. Bagaimana? Tidak boleh. Sekarang saya tanya ke si Cancer, sebelum kau nikahi istrimu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Ya tidak boleh. Tidak boleh, oke. Ketika kau sudah menikahi istrimu, boleh nggak kau menyingkapkan aurat istrimu? Ya boleh. Boleh. Sekarang saya tanya, ketika kau sudah menikahi mamakmu, boleh nggak kau menyingkapkan aurat mamakmu? Ya siapa? Itu otakmu yang mikir seperti itu. Itulah, tahu nggak? Sabar dulu. Aja dinikahi. Jangan kejang-kejang dulu. Yang saya tanya aturannya gitu. Nah direkam ya, saudara saya yang Kristen direkam ini. Nanti di share video ya. Kita buat botol si Faruk ini. Ya. Iya, silakan dijawab dulu. Si Faruk jadi botol. Tidak. Ya, setelah di sini. kau nikahi mamakmu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Iya, siapa yang mau menikahi ibunya sendiri? Kamu mau nggak nikahi ibumu? Nah, kalau singkapkan aja nggak boleh, apalagi nikahi. Benar, andai kan umat Islam tidak boleh. Ini ada aturannya dalam An-Nisa 23. Nah, kalau kau gimana? Pak, kamu aja gila yang mau nikahi ibu kamu sendiri. Oke, ya? Enggak, yang saya tanyakan gini Dinda, ada atau tidak larangan menikahi mama kandungmu? Itu yang saya tanya, ada enggak? Ya ada. Ya, singkapkan aja nggak boleh auratnya, apalagi dinikahi. Oke. Di situ larangan menyingkap aurat atau larangan menyingkapkan? Kamu kayak hewan itu. Kamu mau nikahi ibumu, mungkin kamu yang mau menikahi ibumu, mau nggak kamu? Nggak boleh. Kalaupun mau, ada umat Islam yang nggak boleh. Ya mungkin kamu juga mau menyingkapkan aurat ibumu, mau nggak kamu? Sekarang saya tanya lagi nih tentang mau nggak? Jawab dulu. Dengar dulu. Jawab dulu. Mau nggak kamu menyingkapkan aurat ibumu? Mau nggak? Menyingkapkan aurat ibunya, bagaimana caranya dia menyisir? Kita buat warung jadi botol. Ayo. Gimana? Ada atau tidak? Udah kembali. Kita jadi botol. Ayo, mau nggak kamu singkapkan aurat? Mau nggak baru? Ayo kita pikiran nalar, ayo. Iya, udah. Ada nggak larangannya? Jadi singkapkan aja nggak boleh, apalagi nikahi. Yang saya tanya, otak hewan itu mungkin nikahin ibumu. Iya, ada atau tidak? Ada atau tidak larangan menikahi mama kandungmu? Saya tanya. Intinya disingkapkan saja tidak boleh, Faruk. Kamu ngerti nggak? Apalagi menikahi. Kamu kan diciptakan ada otaknya, benar nggak? Kamu ada otaknya nggak diciptakannya di manusia? Kamu dikasih berpikir nggak? Kau cerita tentang itu? Ya sabar. Kau kasih data ini. Kau kasih kau data ini ya. Sabar. Nih kasih kau data. Ya. Faruk mungkin otak ini otak ayam dia, makanya ibunya dikawinin. Buat adik-adik aku. Lari ke lain, Faruk, lari. Karena apa? Ketika kau berbicara seperti itu jawabannya makhluk ini. Makhluk ini pun tidak ada aturan larangan untuk dia kawin dengan induknya, nggak ada. Tidak ada larangannya. Karena apa? Dia mengatakan kami punya otak. Para babi punya otak gitu loh. Tak mungkin mengawini ibu kandungnya. Tapi pada kenyataannya mereka mengawini ibu kandungnya. Gitu loh. Ketika kalian tidak punya larangan untuk kawin dengan ibu kandung, apa bedanya kalian sama Rudi? Itu Rudi itu kau. Gini, dengarkan Rudi ya. Dengarkan Rudi. Dari tadi diminta sama itu Faruk
Ada nggak tertulis seperti di surat An-Nisa, diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu. Ada nggak tertulis gitu? Kalau menyingkap aurat, istri kau aja, perempuan yang sudah kau nikahi aja bisa kau singkap auratnya. Sebelum kau nikahi perempuan itu nggak boleh kau singkap. Nah, masalah singkap aurat dengan mengawini itu berbeda. Paham? Ada nggak larangan di dalam Bible? Jangan kau kawin sama emak kau, Rudi. Nggak ada. Kalau nggak ada seperti itu, aturan larangan tidak ada diperintahkan Tuhan kau di dalam Bible. Apa bedanya kau dengan yang ditunjukkan itu Faruk? Apa bedanya, Rudi, Cancer? Apa bedanya kalau nggak ada aturannya gitu loh? Yang saya tanyakan larangan pernikahan, larangan kawin gitu loh. Sementara di dalam kitab perjanjian ada yang kawin. Rudi, kau ketawa. Tidak ada data kau. Silakan dijawab, Cancer. Ada nggak larangannya? Saya di mute, Rudi. Rekam ini. Botolnya Nora sama si Faruk nih. Iya. Silakan Dinda, dijawab Dinda. Bang Faruk, Nora. Bikin argumen izin besarin dia sendiri ya. Izin besarin dia sendiri. Ambil gambar, mau ngambil gambar. Sebentar aja. Ya, silakan dijawab, Rudi. Ada tidak, Rudi? Pasti ada. Di mana tertulisnya, Dinda? Di mana? Nanti aku cari. Tapi kebetulan teknologi ya. Kamu tahu nggak? Masalahnya, kamu tahu kembali dulu ku tanya ke Sianipar ini. Ya, Bang Faruk, ya, thank you. Mama mau nggak? Gimana? Secara dirimu sendiri dulu. Kau mau nggak nikahin mamamu sendiri? Nggak boleh. Ada larangannya dalam surah An-Nisa. Tidak boleh. Makanya aku bilang, Rudi, walaupun saat ini kau tidak kawini mama kandungmu, bisa karena dua faktor. Yang pertama, mungkin belum selera kau sama mamamu. Yang kedua, kau tahu itu dilarang di negeri ini. Dan aturan di negeri ini gitu loh, itu mengacu kepada hukum dalam Islam, berarti surah An-Nisa 23. Sehingga kau tak lakukan gitu loh. Tapi begitu hukum itu tidak ada di negeri ini, besar itulah kalian. Debat kayak gini membuat argumen-argumen yang tidak betul. Loh, kenapa tidak betul? Sekarang saya tanya, seandainya kalian maunya aja, seakan-akan Islam yang lain yang kalian bilang itu betul, pemikiran Islam yang lain yang kalian itu betul, padahal katanya enggak. Kebenaran sebuah agama. Kalau kau nikah sama mau nggak kau? Sebuah agama. Secara dirimu sendiri lah dulu kutanya. Ajarannya. Dulu Rudi. Kebenaran sebuah agama bisa kita lihat dari ajarannya. Bagaimana kau menerapkan padamu itu adalah kebenaran, sementara di dalam agamamu kau tidak punya tidak ada tuntunan gitu loh. Hidupnya bebas. Perkawinan saja nggak diatur, coba lagi. Gimana itu coba? Nah, itulah saya bilang ketika kau nggak punya aturan, nanti balik dibahas Al-Quran kalian gitu. Apa? Ya di TV aja kalian nggak berani ngelawan. Gue kok lari ke Edis. Edis nggak berani kemarin. Kalau berdebat, yang ada memberikan argumen-argumen yang tidak betul. Ini aku tanya Edis ini apa jawaban Edis? Nih.
Dia sudah mengakui tidak ada. Bahkan di kesempatan lain, ya ketika aku diskusi sama Edis, dia bilang ke aku, ya udah terserah Faruk, karena memang tidak ada aturannya. Kalau kau anggap aku mau kawin sama Mak Kandungku, silahkan, kata dia. Edis aja, junjunganmu sudah akui tidak ada, gitu.